Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu, eh, Mbak Teteh, seluruh perempuan Indonesia yang hari ini sedang beraktivitas atau sedang akan istirahat. Saya doakan semoga hari ini kita semua jadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ita, ibu dari 4 orang anak yang sekarang domisilinya di Bandung. Saya menginisiasi eh, Bandung Kitchen Lab. Nah, ini komunitas yang mengajak perempuan bereksperimen di dapur dengan bahan sederhana, dengan peralatan sederhana, tapi bisa menghasilkan makanan dan minuman yang lebih sehat. Komunitas ini terinspirasi dari guru saya, Miss Ines Tiawan. Beliau adalah founder Sustainability School atau yang biasa kita kenal dengan SS School. Nah, Miss Ines ini mengajarkan bahwa dengan menerapkan ilmu sains sederhana, kita bisa menghasilkan makanan yang lebih sehat tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, dan tanpa perasa sintetik seperti itu. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman berkenalan dengan salah satu perempuan hebat dari Jawa Timur. Nah, beliau adalah seorang peternak yang berdaya, yaitu Mbak Estuvidia. Mbak Estuvidia ini nanti ke depan akan berdiskusi dengan kita sama-sama, sharing pengalaman beliau sehingga beliau bisa menjadi lebih berdaya seperti itu. Langsung saja ya teman-teman, saya akan panggil Mbak Estu. Mbak Estu ada? Ya, Kameranya belum kelihatan, belum di on kan Mbak Estu. sebentar. Nah Mbak Estu ini tuh kalau nggak salah dari Situ Bondo ya Mbak Estu ya? Ya, Betul, oke Mbak Estu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja dan sehat walafiat. Alhamdulillah, cerah ya Mbak di Situ Bondo? Panas, Oh, panas sekali. kemarau ini Mbak ya, katanya kemarau Godzilla. Iya, Mbak Estu, Makanya terima kasih sudah berkenan hadir di Bandung Kitchen Lab, Mbak Estu, untuk berbagi. Langsung aja ya teman-teman, Mbak Estu, boleh perkenalan nggak? Mbak Estu ini siapa sebetulnya dan kenapa kok bisa terjun di dunia peternakan? terima kasih atas waktunya dan semoga bisa menemani apa ya di saat istirahat. Sedikit pengalaman dari saya ini. Perkenalkan, nama saya Estu Vidya Asmi. Saya dari Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo, berada di ujung timur ya, perbatasan dengan Banyuwangi. Lebih tepatnya di pinggir hutan Baluran. Gitu. Hmm, berarti Dan di sana saya memiliki panas ya, Mbak ya? Memang memang cuacanya memang sering panas ya kebanyakannya. panas sekali Mbak. Di sini soalnya hanya 2 kilometer dari pantai. Oh, oke. Ya, boleh diceritain, Mbak, kenapa bisa terjun di usaha peternakan? Awalnya itu tahun 2013 lalu, ya. Itu suami saya mendapat bantuan dari provinsi tentang sapi. Nah, di sini itu kita itu nggak terlalu yakin ya, kok di daerah panas itu mau dikasih sapi. Ya, awalnya seperti itu. Dan pasarnya memang belum ada sama sekali di sini. Akhirnya ya diterima saja dan itu PR-nya sangat panjang. Sampai saat ini tuh masih PR buat kami Oh, seperti oke. itu. Bantuannya dari pemerintah itu berupa sapi gitu ya, Mbak ya? Ya, sapi. Dulu berapa Sapi ekor, Mbak, bantuannya? dulu sekitar 40 untuk 20 orang. Sekarang sudah berkembang, jadi berapa sapi nih punyanya Mbak Estu? Sekarang tidak berkembang sih, Mbak. Soalnya apa ya, sapi itu kan kalau
dari dingin ke panas itu kadang-kadang ada yang tumbang, ada yang tidak produksi seperti itu. Dan kita untuk saat ini kita terus terus mengembangkan ini pribadi sekarang. Karena yang kelompok itu sudah tidak beroperasi. Karena ya itu tadi kendala-kendalanya banyak sekali yang mungkin tidak bisa saya share di sini karena terlalu panjang ya ceritanya. Mungkin di lain waktu bisa seperti Oh, itu. jadi Jadi yang mendapat lanjut. bantuan sebelumnya itu banyak yang berguguran gitu ya, Mbak ya? Benar, benar, benar. Oh, Masya Allah. Berarti Mbak Estu ini yang masih berjuang. Iya. Jadi ini karena kan daerahnya panas, Mbak. Berarti itu gimana? Pakan sapinya itu jadinya gimana? Kan kita identiknya kalau kita beternak sapi itu ya di daerah yang dingin gitu ya, biasanya. Ini ya pakannya itu agak lebih anu sih Mbak, lebih biayanya lebih tambah lagi gitu. Soalnya Oh, oke. kalau cuaca seperti ini kan kondisinya kalau kemarau ini kan rumput-rumput mulai mengering ya. Akhirnya kita menyiasati untuk sewa lahan. Sewa lahan untuk diairi, airnya itu pun pakai diesel. Jadinya kalau untuk daerah kita itu lebih apa ya, lebih banyak modalnya ke pakan seperti itu. Karena harus tetap Oh, makan hijauan untuk menghasilkan susu itu tadi. wah. Sedangkan ini terbatas, akhirnya kita sewa lahan yang memang khusus ditanami pakan sapi. Oh, karena panas tadi itu ya Mbak Estu ya. Tapi ya masih tetap bisa ada hasil susu sapinya ya Mbak ya, karena diusahakan tadi itu ya. Oh, oke. Terus apa ya? Tantangan berarti itu tadi tantangan kalau peternak sapi di daerah kering ya Mbak ya. Ada tantangan lain nggak Mbak sebagai peternak sapi di sana? Banyak sih, ada yang lebih anu itu terbatasnya usia susu. Usia susu tidak bisa disimpan terlalu lama, akhirnya tidak terserap pasar dan kita gimana cara menyiasati kita agar susu itu tidak terbuang dan bisa dimanfaatkan dan memiliki daya jual lebih tinggi dari susu itu tersebut. Jadi PR-nya Nah, itu. oke, karena cepat basi gitu ya Mbak ya. Jadi harus harus ada ilmu untuk mengolah susu itu gitu ya Mbak. Nah, ini Mbak Estu ini kelihatan nih ada produk-produk di depannya nih. Ada cheddar ya kayaknya itu ya Mbak ya. Ada Nah, ini Cedar. butter. Ya, oke itu cheddar. Terus ada apa lagi tuh Mbak? Oh, itu yang kultur butternya. Nah, ini Mbak Estu gimana ceritanya kok bisa apa punya produk-produk olahan susu gitu? Nah, dulu itu waktu tahun 2016 gitu ya, media sosial mulai ya, kalau di desa-desa itu mulai ada gitu. Akhirnya saya belajar dari media sosial tahun 2016, 3 tahun ya, 3 tahun setelah kita dapat bantuan itu, awalnya saya mencari kultur yogurt. Nah, Hmm. ketemulah dengan Miss Ines Setiawan yang sekarang jadi dulu sains ya Mbak ya, sekarang jadi SS School. Nah, beliau memberi pelatihan-pelatihan dan juga saya waktu itu masih ke yogurt untuk memberi kultur karena saat itu susu itu saya kira ya karena ilmunya saya belum tahu ya. Kalau dulu itu gini Mbak, kalau peternak itu taunya ngarit, ngolah apa itu penghazilan susu, jual, sudah selesai gitu. Tapi ternyata makin ke sini makin banyak teman, makin banyak apa ilmu, ternyata susu itu tidak hanya terbatas di itu gitu. Akhirnya saya belajar lagi di SS School yang diketuai oleh Miss Ines dan teman-teman yang sudah apa ya dari Sabang sampai Merauke. Nah itu dia, akhirnya saya bisa mengolah susu ini dari jadi berbagai macam olahan, tidak hanya terbatas ke yogurt tadi seperti itu.
Kalau susu mentahnya itu Mbak, yang setelah diperas itu ya, susu segar, itu harga jualnya berapa Mbak? Di sini saat ini ya, itu 14.000 per liter. Itu susu mentah. Hmm, tapi ketika sudah berubah jadi butter, jadi keju, harganya jadi naik gitu ya Mbak ya? Nah, Oke, jadi itu tantangannya Mbak Estu yang apa, susunya banyak yang belum terserap, diubahlah jadi si butter dan keju, yogurt, dan segala macam itu ya Mbak ya, olahan susu. Itu awal-awal bikin keju, peralatannya harus yang canggih gitu nggak sih Mbak? enggak, enggak. Itu hanya panci. Awalnya beli panci stainless yang 3 liter itu ya. Terus 5 liter, terus sekarang punya yang 25 liter gitu. Wah, Jadi bertahan. iya, Jadi Masya Allah. untuk saat ini tuh tetap kita itu tetap melayani literan, ecer, dan grosir. Terus kalau ada susu yang lebih, saya olah jadi keju, ada yang butter, yogurt. Terus ketika ada permintaan ini itu, ya tetap saya layani. Seperti itu. Jadi Hmm. tetap, itu tadi pos-posnya tetap saya kerjakan. Hmm, jadi produknya itu nggak hanya susu segar, tapi ada yang lain-lain juga gitu ya Mbak ya. Tergantung permintaan dari konsumen tuh maunya seperti apa kayak gitu ya Mbak ya. Ya. Ini Mbak Es tuh bikin produk sebanyak ini dan sekeren ini tuh ada yang bantu nggak sih Mbak? Yang bantu suami saya bagian kandang dengan saya bagian di rumah, bagian nakar-nakar susu dengan bantu saya untuk misahin apa itu, misahin krim untuk butter. Kadang kalau apa itu pasteurisasi itu bisa sudah. Jadi cuma bertiga. Belum belum berani sih Mbak. Maksudnya soalnya ya itu tadi kita nggak produksi setiap hari. Jadinya Oh, untuk karyawan itu kita masih belum berani. wah, ayo ini teman-teman harus dilarisin ini produknya Mbak Estu nih. Supaya nanti apa usahanya Mbak Estu tuh makin berkembang gitu ya, bisa membayar orang supaya nanti masa di Indonesia susu segar banyak tapi yang makan kejunya masih keju yang nggak asli gitu ya Mbak Estu ya. Kejunya nggak asli, terus kita masih konsumsi apa margarin gitu ya, yang bahannya kelapa sawit. Harusnya kita juga bisa konsumsi butter dari susu asli gitu ya Mbak Esti ya. Ayo teman-teman harus dilarisin loh ya ini produk-produknya Mbak Estu. Ini ada apa aja sih Mbak produknya Mbak? Boleh dilihatin nggak ke kamera? Ini ada cheddar, ini kemasan besar ya, besar sekitar hampir 500 gram. Tapi Mm-mm. ada juga potongan Mbak, potongan kecil kayak gini. Oh, oke. Ada keju edam juga potongannya kecil, tergantung permintaan sih Mbak. Ada yang mau dikecilin lagi, kadang kalau stoknya ada yang lebih kecil dari ini boleh Mm-mm. gitu. Ada susu steril yang siap minum. Oh, Jadi ini bisa untuk dikirim ke seluruh Indonesia Mbak? bisa bisa, iya bisa. Oh, oke. Kebetulan ini coklat. Mm-mm. Ini tahan suhu ruang Mbak. Ini Oh, bisa oke. dikirim-kirim, suhu ruang aman. Ada lagi dulce de leche. Dulce de leche itu mirip kayak susu kental manis gitu, Mbak. Jadi untuk topping kue, untuk minuman, atau hanya untuk olesan roti tawar, misal pagi-pagi nih, emak-emak ribet ya, akhirnya punya roti tawar, bisa diolesin ini terus dibakar sebentar, pakai butter, boleh. Nah, ini nih ibu-ibu nih yang dulce de leche. Kalau saya juga udah pernah nyobain. Kalau ini bahannya cuman susu sama gula gitu kan ya Mbak ya? Nggak pakai pengawet-pengawet kan ya? Tidak. Tapi ini alhamdulillah sudah diawetkan, sudah bukan jauh, sudah disterilkan. Nah, ini pakai retouch. Jadi aman juga dikirim. Oke. Tuh. Terus ini ada cream cheese, ada cream cheese. Mm-mm. Ini aman juga dikirim suhu ruang, tapi kalau sudah sampai usahakan di kulkas aja lah lebih aman. Ini sebenarnya aman suhu ruang juga. Terus ada susu pasteurisasi nih, susu Mm-mm. pasteurisasi. Ini permintaannya hanya sekitar aja, nggak bisa dikirim kalau itu. Ya. Kalau ini yogurt, yogurt yang siap minum. Mm-mm. Terus ada juga yogurt yang pakai cup, maunya ada kadang-kadang permintaan ada itu Mbak yang
yang bisa disendokin gitu Mbak. Nah, akhirnya saya Wah, oke. terus ini butter. Ini kultur Nah, butter. ini Ini tulisannya butter kan roll. kultur butter. Apa sih Mbak bedanya sama yang di supermarket tuh yang merek A itu, yang merek A? Ya, karena judulnya cultured butter itu menggunakan kultur Mbak. Jadi kulturnya masih hidup seperti kayak yogurt menggunakan kultur hidup gitu ya. Nah, jadi ini prosesnya harus difermentasi dulu. Jadi kenapa ada rasa sedikit asam-asam kayak yogurt gitu karena ada kultur hidupnya. Kecuali bukan yang fresh yogurt itu memang yang saya pelajari ini yang pakai kultur. Jadi lebih bisa dikirim-kirim juga aman sekitar kalau di suhu ruang sih sekitar 1 minggu ya. Mm-mm. Itu. Berarti tadi Jadi yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia itu kultur butter, susu yang di hmm, kemasan tadi ya Mbak ya, yang di kemasan ini ya, ya, Ritot itu ya, terus ada cheddar dan keju-keju lainnya itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Seperti nah, itu. ya. Kalau yogurt dan susu pasteurisasi tadi itu untuk sekitar situ Bondo gitu ya Mbak ya. Oke, menarik banget nih produknya, keren-keren. Padahal kita taunya apa yang ada di supermarket aja, ternyata tuh dari desa-desa di pelosok-pelosok Indonesia itu ternyata ada loh ibu-ibu hebat yang yang produknya itu juga nggak kalah berkualitas gitu. Ayo teman-teman dilarisin ya produknya Mbak Estu nih. Oke, Ya. Mbak Oh Estu lupa, menarik banget nih. dan keju Oh iya, tabur ada juga. keju tabur juga. Kalau keju tabur ini biasanya untuk apa Mbak Estu? Ini biasanya untuk kalau anak-anak suka itu biasanya campur telur, diceplok itu Mbak, ditabur-tabur. Jadi untuk sarapan bisa. Terus untuk dicemil gitu aja juga bisa. Ada yang mau nyemil-nyemil Ah, oke. dicampur ke adonan kue, menambah rasa kue itu bisa. Untuk kue kering, kue basah bisa ini dicampur gitu, jadi ada rasa-rasa kejunya. Gitu. Ini lebih lebih enak sih Mbak, tinggal naruh aja tanpa parut-parut, tanpa di apa dihalusin lagi. Ini sudah halus. Oh, oke. Itu lebih praktis ya, Mbak ya. Tinggal ditabur gitu lah ya. Makanya namanya keju tabur. Iya. Oke, Mbak Estu. Ih, menarik banget. Keren-keren ternyata produknya. Terus, apa ya? Sebagai ibu rumah tangga nih, Mbak. eh, Kalau misalnya mau belajar gitu ya, mengolah susu, kira-kira Mbak Estu merekomendasikan olahan susu apa dulu nih kalau di rumah? Kalau di rumah ya kita kan memperkenalkan kadang ke keluarga dulu ya, baru sekitar ya susu pasteurisasi pertama. Ini soalnya lebih minim modal ya, lebih minim peralatan juga. Kita hanya butuh panci dan termometer, termometer ya, terus sama yogurt. Ini Hmm. konsumsi sendiri. Nah, oke, itu mudah banget ya Mbak. Selanjutnya Modalnya cuma panci tadi ya dan termometer. Nah, itu ibu-ibu peluang usaha tuh dari Mbak Estu katanya kalau mau memulai, mulai dulu dari susu pasteurisasi atau yogurt kata Mbak Estu. Terus apa lagi ya? Ih, seru banget. Eh, apa ya? Mbak Estu keterampilan apa sih yang diperlukan gitu ya untuk bisa ber berdaya atau bisa ingin mengembangkan olahan susu. yang pertama itu tempat ya Mbak. Usahakan punya tempat. Kalau memang nggak ada dapur dapur rumah tangga itu nggak apa-apa, tapi memang harus disterilkan dulu. Kita tidak boleh susu ini terkena minyak ya. Ya tempat yang utama, tapi kalau memang masih belum nggak apa-apa dapur, asalkan steril. Peralatan ya disendirikan. Memang nggak harus langsung peralatan besar, kecil-kecil dulu sesuai dengan kemampuan kita dulu ya, dan pasarnya. Kalau masih pasarnya pemula kan pakai panci-panci kecil dulu nggak apa-apa. Terus setelah itu pemasarannya juga butuh keahlian juga ya, ketelitian soalnya suhu-suhu juga harus diatur. Kalau tidak kadang ya, ya semua ini tidak apa ya
tidak langsung jadi, kadang ada kegagalannya juga. Tapi kita harus tetap semangat, pantang menyerah lah, intinya seperti itu. Oke, jadi pesannya Mbak Estu terus belajar, semangat dan pantang menyerah gitu ya Mbak Estu ya. Ya, Oke, benar. oh, udah nggak kerasa nih, udah 20 menitan lewat nih Mbak Estu. Terakhir deh Mbak Estu, Iya, eh apa ya? Pesan-pesan untuk para perempuan di Indonesia supaya bisa lebih berdaya walaupun hanya dari dapur rumah. iya. Jadi sesederhananya aja ya, mungkin ibu-ibu di luar sana lebih memiliki wawasan ataupun apa yang lebih bagus lagi. Saya hanya sesederhana ini. Jangan pernah berhenti belajar dimanapun dan kapanpun kita, dimanapun berada dan kapanpun, siang, malam, sore, apalagi sekarang media sosial itu bisa apa ya, bisa digunakan dengan lebih baik lagi. Kita bisa mengakses ilmu, contohnya kayak SS School itu bisa. Kita mau belajar dari pengolahan susu, makanan, ataupun apapun itu. Sumber daya alam di daerah sekitar, buah-buahan, itu semua bisa. Jadi, karena intinya gini, makanan berkualitas berasal dari tangan ibu-ibu, dari seorang ibu. Jadi semoga kita bisa menghadirkan kebaikan melalui dari alam Indonesia yang berlimpah ini, diawali dari keluarga, sekitar, dan masyarakat luas seperti itu, dengan tanpa mengurangi jati diri setiap daerah. Wah, Masya Setiap daerah. Allah. Ih, keren banget Mbak Estu. Ih, saya jadinya pengen ketemu langsung nih nanti sama Mbak Estu nih. Insya Allah nanti kalau saya ke Jawa Timur, insya Allah mampir ke tempatnya Mbak Estu. Terima kasih Sebenarnya banyak. sebelum banget jauh dari kata sempurna ini, Mbak. Saya juga lah Mbak Estu, kan saya hari ini banyak belajar. Ternyata yang penting kita mulai aja dulu gitu ya Mbak Estu ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hari ini sharing dengan Mbak Estu, peternak yang berdaya dari Jawa Timur yang mampu dan semangat terus belajar hingga menghasilkan banyak olahan susu dan tentunya dari dapur rumah bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan perempuan-perempuan hebat lainnya dengan produk-produk berkualitas lainnya. Jadi, nantikan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata